Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Building the Christian Mind. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa artinya menjadi orang benar di hadapan Allah. Bahwa kita bisa dibenarkan Allah karena kebenaran Kristus itu diperhitungkan Allah atau dianggap Allah sebagai kebenaran kita. Bukan karena kita melakukan perbuatan baik di hadapan Allah. Hari ini kita akan belajar tentang pengudusan. Kalau saudara perhatikan selama 3 minggu belakangan ini, topik kita adalah tentang 3 hal yang saling terkait di dalam proses keselamatan kita. 2 minggu lalu kita belajar tentang kelahiran baru, minggu lalu kita belajar tentang pembenaran, hari ini kita akan belajar tentang pengudusan. Kelahiran baru, pembenaran, pengudusan. 3 hal ini adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan seorang Kristen yang sudah mengalami anugerah keselamatan dari Allah. Allah yang memberi anugerah keselamatan, maka pertama-tama akan Allah melahirbarukan kita. Dan setelah kita dilahirbarukan, kita memiliki iman dan pertobatan sehingga kita bisa menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Dan setelah kita dibenarkan Allah, maka Allah juga menguduskan kita. Jelas sangat tidak mungkin Allah yang membenarkan, namun kemudian Allah membiarkan kita hidup semaunya di luar kekudusan yang Dia inginkan. Hari ini saudara sekalian, kita akan melihat 3 pertanyaan penting yang kita akan sama-sama belajar terkait dengan kekudusan ini. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah kekudusan itu sesuatu yang otomatis kita terima dengan iman waktu kita percaya kepada Kristus, atau itu sesuatu yang harus kita upayakan? Jawabannya adalah dua-duanya. Alkitab menyatakan bahwa kita memiliki kekudusan di hadapan Allah karena Kristus. Status kita adalah orang kudus karena Kristus. Namun Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus hidup mengejar, mengupayakan kekudusan selama di dalam dunia ini. Nah, itu bisa kita lihat keduanya. Rasul Paulus begitu sering di dalam suratnya menyebut orang-orang Kristen penerima suratnya sebagai orang-orang kudus. Bahkan kepada jemaat di Korintus yang kita baca dalam kitab 1 Korintus itu begitu banyak masalah. Paulus mengatakan kepada mereka adalah orang-orang yang sedang dikuduskan oleh Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang kudus. Di sini jelas Paulus sedang merujuk kepada kekudusan dalam arti status mereka. Mereka adalah orang kudus di hadapan Allah karena iman mereka kepada Kristus. Ini adalah satu fondasi yang sangat penting di dalam kehidupan iman kita, yaitu bahwa kita menjadi orang kudus di hadapan Allah bahkan sebelum kita melakukan satu pun perbuatan untuk bisa menjadi orang kudus. Dan pada saat yang sama, kita tidak bisa melakukan apapun juga untuk bisa mendapat status sebagai orang kudus daripada Allah, selain Allah yang memberikannya kepada kita. Ini prinsip yang pertama, bahwa kita menjadi kudus di hadapan Allah karena iman kita kepada Kristus. Nah, namun di sisi yang lain Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus mengejar kekudusan hidup kita mengupayakannya. Rasul Petrus katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, dia katakan bahwa hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Atau penulis surat Ibrani mengatakan dalam Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di sini kekudusan yang dirujuk adalah kekudusan dalam kehidupan praktis. Karena kita adalah orang-orang yang sudah disebut sebagai orang kudus, status kita orang kudus di hadapan Allah, maka adalah hal yang wajar kalau kita harus hidup sesuai dengan status baru kita tersebut. Prinsip penting dalam hal ini adalah saudara sekalian, waktu kita sadar bahwa kita tidak pernah akan bisa mencapai standar kekudusan Allah, dan pada saat yang sama kita juga tahu bahwa kita sudah menjadi orang kudus di hadapan Allah tanpa kita melakukan apapun juga, itu bukan berarti kita bisa hidup semaunya, sebebasnya di luar dari kekudusan yang Allah inginkan. Allah menyatakan kita sebagai orang kudus di hadapannya karena Kristus, namun Allah juga menuntut untuk kita hidup sesuai dengan kekudusan yang Dia inginkan. Itu jawaban bagi pertanyaan yang pertama. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang kudus atau masih dalam proses pengudusan? Nah, ini adalah yang dikatakan dalam teologi sering disebut sebagai already but not yet. Artinya, kita sudah menjadi orang kudus,
Namun pada saat yang sama kita masih terus dikuduskan karena kekudusan kita itu belum sempurna, dan itu baru mencapai kesempurnaannya waktu nanti kita mengenakan tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang berdosa saat ini. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apakah kekudusan yang kita usahakan itu adalah hasil usaha kita atau karya Allah? Atau 50% kita, 50% Allah? Nah, John Murray, seorang teolog dari Amerika, memberikan penjelasan yang sangat lengkap terkait hal ini. Karya Allah di dalam diri kita tidaklah ditiadakan karena kita berkarya. Dan juga karya kita tidak ditiadakan karena Allah berkarya. Demikian juga hubungannya bukanlah suatu kerjasama yang ketat, di mana seolah-olah Allah mengerjakan bagiannya dan kita mengerjakan bagian kita. Allah berkarya di dalam diri kita dan kita juga berkarya. Tetapi hubungannya adalah karena Allah berkarya, maka kita berkarya. Demikian dikatakan John Murray tentang kaitan apakah ini hasil karya kita atau karya Allah. Nah, atau kita bisa pakai istilah yang dipakai oleh Jerry Bridges. Dia mengatakan kekudusan itu adalah sesuatu yang paradoks. Demikian dikatakannya. Tidak seorang pun dapat memperoleh kekudusan jika Allah tidak bekerja di dalam kehidupannya. Dan tak seorang pun dapat memperolehnya jika ia tidak berusaha untuk mengerjakan bagiannya. Artinya saudara sekalian, waktu kita sedang mengerjakan kekudusan kita dan kita merasa melihat bahwa hidup kita semakin hari semakin mencintai kekudusan, itu kita bisa yakin karena Allah lah yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Ini satu prinsip lagi, kita harus mengejar kekudusan ini. Kalau kita lihat saudara sekalian, dalam proses keselamatan kita ada saat-saat di mana itu tidak memiliki andil kita di dalamnya. Bicara tentang kelahiran baru, kita tidak memiliki andil apapun. Bicara tentang pembenaran, kita tidak memiliki andil apapun juga di situ. Bicara tentang status kudus di hadapan Allah, kita pun tidak memiliki andil apapun di sana. Namun kalau kita bicara kekudusan dalam hal praktis kehidupan sehari-hari, maka kita harus memiliki tanggung jawab. Ada andil kita untuk mengerjakan bagian kita di sini. Nah, itu adalah yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apa artinya kalau begitu dikuduskan Allah? Nah, saudara sekalian, ini juga hal yang sangat penting perlu kita miliki. Konsep kita tentang apa artinya menjadi orang kudus di hadapan Allah, itu harus ada sebuah konsep yang benar. Kekudusan itu bukan soal profesi tertentu. Artinya kalau seorang pendeta, maka dia adalah orang kudus. Kalau jemaat, dia kurang kudus. Bukan seperti itu. Kekudusan juga bukan soal cara hidup tertentu. Oh, kalau orang kudus adalah orang yang hidupnya menyendiri, selalu muram, pergi ke daerah terpencil, menolak kesenangan hidup yang wajar dan lain-lain. Bukan seperti itu. Kekudusan juga bukan soal status sosial ekonomi seseorang. Kalau seseorang itu hidupnya makin kekurangan secara materi, maka itu berarti adalah orang yang kudus. Kalau dia berlebih secara materi berarti dia orang yang kurang kudus, bukan seperti itu. Atau juga bukan sebaliknya, kalau dia berlimpah secara materi itu menunjukkan dia adalah orang yang kudus, Allah memberkati dia. Atau kalau dia kurang secara materi berarti dia orang yang kurang kudus, kurang diberkati Allah. Bukan demikian. Kekudusan juga bukan soal berapa panjang daftar yang dimiliki seseorang tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kita bisa terjebak dalam legalisme di situ. Kekudusan juga bukan soal, saudara sekalian, ini soal sekedar kita tidak melakukan dosa-dosa moral. Kekudusan lebih jauh dari sekedar semuanya itu. Jadi apa itu kekudusan? Kekudusan artinya adalah dipisahkan, dikhususkan bagi Allah, bagi rencana, kehendak, dan tujuan Allah. Artinya orang-orang yang dikuduskan adalah orang yang dipisahkan Allah dari dunia ini, dan dipisahkan Allah. Setelah itu orang tersebut harus hidup sesuai dengan statusnya sebagai orang yang dipisahkan oleh Allah. Dia ada di dalam dunia, dia terlibat di dalam dunia, tapi dia berbeda dari dunia ini. Itu adalah orang yang kudus. Ini bicara soal sikap hati, soal cara pikir, soal cara pandang hidup, soal seluruh aspek dalam kehidupan kita yang diubahkan berbeda dari dunia ini. Nah, saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kekudusan, siapakah orang yang kudus di hadapan Allah ini? Apakah itu berarti adalah orang yang hidupnya sempurna tanpa dosa selama di dalam dunia ini?
Bukan itu saudara sekalian. Karena tidak ada satupun yang sempurna kecuali Kristus. Hanya Kristus yang bisa memenuhi standar Allah untuk kekudusan yang harus kita miliki. Nah kalau begitu, apa yang menjadi bisa keyakinan kita bahwa kita adalah orang yang sudah memiliki status orang kudus di hadapan Allah dan juga sedang dikuduskan oleh Allah? Kalau kita memiliki 3 pertanyaan ini dalam diri kita. Yang pertama, kita menanyakan, apakah ada bukti konkret secara praktis bahwa saya sedang hidup secara kudus? Yang kedua, apakah saya memiliki keinginan untuk hidup secara kudus? Dan yang ketiga, apakah saya meratapi kelemahan saya dalam hal ini dan dengan sungguh-sungguh berusaha memohon pertolongan Allah untuk bisa menjadi kudus seperti yang Allah inginkan? Saudara sekalian, 3 pertanyaan itu harusnya kita miliki di dalam diri kita sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua supaya kita bisa bertumbuh dan terus maju di dalam kekudusan hidup kita. Walau tidak mudah, jatuh bangun dan tidak mungkin mencapai kesempurnaan, tapi kita mau terus maju, terus berusaha. Dan pada saat yang sama, kita terus bersandar kepada kekudusan Kristus. Karena hanya karena kekudusan Kristuslah kita bisa menjadi orang yang kudus di hadapan Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian.